Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita juga bersyukur Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat. Ayo, adik-adik siapkan ya diri kalian ya. Siapkan hati, siapkan Alkitab juga ya. Dan yang terutama, adik-adik harus beribadah dengan baik, mengikuti ibadah mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Adik-adik kita akan mulai ya ibadah kita ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini Tuhan Yesus berikan kami tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayo kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau katakan hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, beberapa minggu yang lalu, adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Hari ini pun kita juga akan mendengarkan mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak sekali mujizat ya. Ada Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus meredakan angin ribut ya. Kemudian juga Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, hari ini adik-adik juga akan mendengarkan mujizat Tuhan Yesus yang lainnya. Semua mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan juga Tuhan Yesus juga mengasihi manusia, mengasihi kita semua. Tentunya Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Nah, hari ini Kakak mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan pujian kasih Yesus manis dan indah. Kita menyanyi bersama-sama ya. Kasih
Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kakak mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ibu berharap hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, sebelum dengar cerita, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tolong siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita semua pasti pernah sakit ya. Dan kalau sedang sakit, pasti kita inginnya cepat sembuh. Karena sakit itu tidak enak ya. Apalagi kalau sakitnya lama sekali. Badan kita rasanya lemas dan tidak bisa melakukan apa-apa ya. Di Alkitab diceritakan ketika Yesus pergi ke Yerusalem dan tinggal sementara di sana, dia mengunjungi kolam Bethesda. Banyak orang sakit, orang buta, dan orang lumpuh, yaitu yang tidak bisa berjalan, yang berbaring di sekitar kolam itu. Mereka menunggu di sekitar kolam itu karena mereka percaya bahwa sewaktu-waktu air di kolam itu bisa bergoyang dan siapa yang lebih dahulu masuk ke kolam akan disembuhkan dari penyakit apapun. Wah, pasti semua orang akan berusaha mendahului masuk ke air ya. Termasuk bapak yang satu itu. Dia tidak dapat berjalan, hanya bisa berbaring di tilamnya, di tikarnya. Ketika Tuhan Yesus melihat bapak itu, Tuhan Yesus mendekatinya dan kemudian bertanya,
maukah engkau sembuh?" "Tuhan," jawab bapak itu, "tidak ada orang yang menolong menurunkan aku ketika airnya bergoyang. Sementara ketika aku mencoba untuk turun ke dalam kolam, orang lain sudah mendahului untuk turun." Yesus melihat bapak itu dan berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Seketika itu juga bapak itu disembuhkan, dan dia melakukan seperti yang Yesus katakan. Dia mengangkat tilamnya dan mulai berjalan. Setelah bertahun-tahun dia tidak bisa berjalan, sekarang kakinya menjadi kuat dan bisa berjalan. Orang banyak yang melihatnya lalu bertanya, "Siapakah yang menyuruhmu untuk berjalan dan mengangkat tilammu?" "Aku sungguh tidak tahu," jawab bapak itu. Kemudian setelahnya, Yesus bertemu dengan bapak itu di bait Allah. Dan Yesus mempunyai sesuatu yang penting untuk disampaikan kepada bapak itu, yaitu Yesus menyuruhnya untuk berhenti berbuat dosa. Dan Yesus juga ingin agar dia percaya kepada Allah. Ya, Yesus ingin agar bapak itu hidup dengan cara menyenangkan Allah. Nah, adik-adik, Yesus peduli dengan tubuh dan juga hati bapak itu. Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Sekarang bapak itu tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Kemudian dia pergi dan bercerita kepada orang banyak bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Sungguh itu adalah berita yang baik. Yesus berkuasa atas segala sesuatu, dan Dia juga bisa melakukan segala hal untuk kita semua. Asalkan kita mau percaya kepadanya dan hidup menjadi anak Tuhan yang baik. Amin ya adik-adik. Nah, ayat hafalan untuk cerita ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Ayat hafalan ini sama dengan yang minggu lalu ya. Aktivitasnya yang nomor 4 dikerjakan dan jangan lupa difoto untuk dikirimkan kembali ya. Nah, sekarang ayo kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh peduli kepada kami, kepada tubuh kami, dan juga hati kami semua. Ajarkan kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan percaya
hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas bersekolah walaupun masih sekolah di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.